Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul di Aula Desa Tanjung Syukur dalam melaksanakan tahapan Pilkades tahun 2022, yaitu penyampaian visi dan misi calon kepala Desa Tanjung Syukur. Sholawat beserta salam tidak lupa senantiasa kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sehingga semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara pada kesempatan ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua prakata ketua panitia, yang ketiga penyampaian visi dan misi calon, yang keempat penyerahan berkas visi-misi kepada ketua DPD, yang kelima sambutan dan yang terakhir doa tutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya yaitu acara penyampaian visi dan misi calon kepala desa Tanjung Syukur. Yang pertama akan disampaikan oleh calon nomor urut 1, yaitu Bapak atau Mbah Gul. Dipersilakan. Visi sinar misi program prioritas. Visi abdi Desa Tanjung Syukur adalah kita dalam arti kolaboratif, inovatif, terbuka dan terbuka. Untuk menuju visi yang saya sebutkan, tentunya ada misi. Misi yang pertama, menciptakan lembaga pemerintahan desa yang profesional dan bertanggung jawab melalui kolaborasi dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, menjalin mitra kerjasama yang kolaboratif dengan lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai inovasi agar terwujudnya pemerintahan desa yang bersih dan efektif. Selanjutnya, melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang terbuka, baik dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan meningkatkan peran aktif lembaga pengawas desa dan keterlibatan aktif masyarakat desa. Yang terakhir, mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan.
Itulah mungkin visi dan misi saya. Tentunya ada program prioritas. Ada sedikit paparan dari Abdi mengenai program prioritas yang Abdi badai dilaksanakan bila mana Abdi datang kepala desa. Yang pertama, melanjutkan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan proses tahapan yang sesuai dengan peraturan melalui pelibatan aktif lembaga desa dan masyarakat desa berdasarkan potensi dan ciri-ciri masyarakat yang buruk, rukun, dan islami. Yang selanjutnya, mewujudkan pemerintahan desa yang melayani masyarakat dengan setulus hati melalui program pelayanan terpadu satu pintu di pusat pemerintahan. Jadi sedikit pemaparannya, bila mana Abdi jantan kepala desa, jantan pelayanan terpadu satu pintu di desa pada di dalam tempat khusus untuk kebutuhan masyarakat jantan pemika desa teh kita wilayah ini bukan tentang yang permintaan salin pemaparan. Anu selanjutnya program sistem Tanjung atau program sistem informasi mandiri kependudukan Tanjung Suku secara elektronik melalui pengembangan jaringan internet, media sosial dan website desa dengan tujuan pelayanan masyarakat yang maksimal guna menghindari praktek pungli di masyarakat. Nah, dan ke depan dengan Abdi kami harusan pengen sistemnya pada online kami ayamnya apa, di mana wae biasa online atau skapul dan sebagainya. Nomor selanjutnya pelayanan masyarakat terhadap akses keadilan dan hukum melalui pembentukan klinik hukum dan pos bangun desa atau pos bantuan hukum desa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa secara langsung atau gratis. Nah, itu mungkin pemaparannya. Bila mana saya menjadi kepala desa, tentunya akan diadakan pos bakum atau klinik hukum. Cara kerjanya mungkin bila mana masyarakat membutuhkan fasilitas hukum, perceraian atau hak warisan dan sebagainya, masalah hukum, tentunya di desa kita akan diadakan pos bakum. Tentunya ke depan desa kita sudah bisa melayani masyarakat di bidang hukum. Itu mungkin sedikit pemaparannya. Yang selanjutnya, penyediaan papan informasi desa berisikan informasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dari desa yang ditempatkan di setiap lingkungan RT sebagai terwujudnya pemerintah desa yang terbuka dan akuntabel atau bertanggung jawab. Nah, tentunya semua anggaran desa, pengeluaran aset desa tentunya ada di pos per RT masing-masing. Itu yang saya akan lakukan bila mana saya menjadi kepala desa. Pemerintah dan negara ayat pos, jangan datang. Gitu kan? Saya pemaparan. Terakhir, memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat melalui desa melayani diwujudkan pada satu periode masa jabatan kepala desa untuk ambulan satu dan mobil layanan masyarakat agar satu kampung satu mobil layanan masyarakat. Dan ke depan bila Abdi dan kepala desa tentunya setiap dusun dalam satu periode dalam satu periode akan disediakan satu kampung satu mobil untuk layanan masyarakat. Itu mungkin sedikit pemaparannya. Mungkin sakit wae panjenengan buat di saya sudah tenang kesubun kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon nomor urut 1 yang telah menyampaikan visi dan misinya. Selanjutnya, penyampaian visi dan misi calon dari nomor urut 2 kepada Bapak Sodikin, persilakan. Merupakan visi
dari saya terutama seandainya terpercaya di kepala desa, yaitu terwujudnya desa Tanjung Syukur yang sinergis, efektif, harmonis, agamis, dan terdepan melalui peningkatan sumber daya manusia. Itu visi yang akan saya bawa dalam rangka membangun desa Tanjung Syukur ke depan. Dari visi tersebut mungkin bukan saya, tapi mungkin ada kata-kata yang asing di telinga kita, terutama dalam yang dimaksud sinergis. Emang terjadi bersama orang-orangnya kata sinergis, tapi arti sebenarnya kan menurut kata belum tahu persis, termasuk saya juga masih belajar. Yang dimaksud sinergis dalam hal ini yaitu suatu bentuk dan proses dalam ini yang dimaksud sinergis adalah suatu bentuk demi proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga hasilnya bisa maksimal. Jadi yang dimaksud sinergis dalam hal merencanakan sesuatu, membangun sesuatu, semua elemen yang terkait dalam bidang itu, insya Allah akan saya ajak musyawarah, ajak berdiskusi dan solusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Harmonis yang dimaksud dalam harmonis dalam hal ini yaitu kayaknya tidak terlalu banyak yang bisa diuraikan tentang harmonis, rukun, aman, damai, sejahtera. Terapkan di keluarga masing-masing bisa, diterapkan ke masyarakat umumnya bisa. Jadi kalau harmonis kemungkinan hablum minan nas yang paling menonjol antara kita sama rakyat Tanjung Syukur. Agamis karena di orang mayoritas agama Islam, mari kita masyarakat Tanjung Syukur tunjukkan sikap dan moral tingkah laku kita, mau menggambarkan bahwa kita orang beragama. Terdepan mulai peningkatan sumber daya manusia. Dalam hal ini yang dimaksud terdepan dalam meningkatkan sumber daya manusia, saya apabila terpilih dari kepala desa akan menyeleksi, menyurvei potensi-potensi rakyat Syukur di bidang keahlian masing-masing. Apabila ada seorang warga Syukur yang berpotensi di bidang sesuatu, akan saya fasilitasi, akan saya dorong, bahkan saya akan bukan akan bantu mendorong supaya orang tersebut bisa inovatif lah, menghasilkan sesuatu untuk dari itu. Misi yang akan saya bawa ke depan 6 tahun ke depan dan akan saya laksanakan 6 tahun ke depan. Pertama, meningkatkan sinergitas pemerintah desa, meningkatkan sinergitas pemerintah desa, lembaga masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di berbagai bidang. Dina poin hiji tadi tos rada kasabit sinergitas. Meningkatkan sinergitas itu meningkatkan sesuatu bentuk dari proses interaksi, jadi pada intinya dalam hal sesuatu bikin kebijakan, merencanakan sesuatu pasti semua yang terkait dilibatkan masuk musyawarah untuk supaya bisa dimufakat. Jangan sampai ada perencanaan satu, ada sesuatu kok kurang jadi bercamuk. Semua elemen yang terkait di masalah itu akan saya ajak musyawarah. Saya sebagai kepala desa tidak bisa bekerja sendiri. Saya sebagai kepala desa pasti
membutuhkan bapak-bapak, ibu-ibu atau kompetensi di bidang apa yang akan direncanakan oleh tim kerja desa. Poin kedua, meningkatkan profesionalisme pelayanan terima yang murah, tepat, dan cepat. Yang dimaksud dengan profesionalisme pelayanan yaitu seseorang yang menawarkan layanan sesuai peraturan dan bidang yang dijalani. Jadi apabila cara kerja kita terutama partai dalam hal melayani masyarakat, insya Allah saya sebagai kepala desa yang ngalur buat desa, seandainya ada masyarakat yang membutuhkan sesuatu bantuan dari pihak desa, insya Allah akan saya bantu, akan saya bikin pelayanan yang cepat dan murah sesuai peraturan yang berlaku di desa kita. Bahkan kalau ada program-program yang mengenai peraturan yang sekupnya bukan dari pemerintah pusat atau lokal dari desa, kebijakan desa kita, insya Allah akan diperkuat dengan ada PPS. Jadi kebijakan-kebijakan semua akan mengacu kepada PPS. Keluarnya PPS insya Allah akan saya hasil musyawarah semua unsur, semua pihak, terutama pihak BPD yang mewakili rakyat kami syukur. Poin ketiga, meningkatkan sumber daya manusia bagi aparatur pemerintah desa. Yang dimaksud meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi aparatur pemerintah, saya seandainya di kepala desa aluluan kantor desa, otomatis punya aparat, punya staf di bidang masing-masing sebagai kawan masing-masing. Dalam hal itu saya sebagai kepala desanya akan menyarankan kepada aparat saya supaya melayani masyarakat dengan maksimal. Jangan sampai masyarakat datang ke desa kita bingung mau gimana, mau ke siapa. Apapun masalahnya, kami akan berupaya mencari solusi seandainya masyarakat ada kesulitan. Saya akan menyarankan kepada staf kami, gimana caranya masyarakat terlayani dengan puas. Itu semua saya bisa bekerja melayani masyarakat, otomatis tergantung dari bantuan para staf-staf desa. Keempat, menumbuh kembangkan dan melestarikan kegiatan di masyarakat. Menumbuh kembangkan melestarikan kegiatan keagamaan di masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud menumbuh kembangkan pada dasarnya di kita masalah keagamaan udah bagus, kegiatan pengajian udah banyak, kegiatan keagamaan lainnya udah banyak, kayak TK-TK, majelis taklim udah berjalan. Bukan berarti sekarang nggak ada, cuman seandainya saya dari kepala desa, insya Allah akan menumbuh kembangkan. Maksud menumbuh kembangkan yang nggak ada dilestarikan, bahkan dikembangkan ke program-program tentang keagamaan. Otomatis dalam hal keagamaan, maaf, bukan berarti menyampingkan masyarakat lain, cuman yang paling pertama diajak musyawarah, terutama yang di bidang agamanya MUI. Saya pasti akan meminta saran dan mengajak musyawarah diskusi sama MUI yang berada di bidangnya. Jadi pada intinya, karena di kita masyarakat mayoritas bahkan semua umat Islam, masalah keagamaan, saya sebagai kepala desa akan mengambil kata yang jelas, keagamaan agama Islam. Walaupun ini forumnya umum, tapi insya Allah kita syukur semua masyarakat agamanya Islam.
Maka dari itu saya akan meningkatkan kualitas, bahkan sampai kuantitas. Yang dimaksud kualitas, kalau ada acara pengajian, di samping kualitas isi ceramah yang maksimal, peserta pengawasan agen hadirin nanti. Itulah mengenai keagamaan yang maksud saya menumbuh kembangkan supaya saling syukur, mudah-mudahan bisa menjadikan contoh bagi desa-desa lain. Karena kadang bicara lama luar berdasarkan pengalaman juga saling syukur jika anak santri pendidikan luar gitu. Tapi bukan menjadikan desa kita, karena saya sadar dalam hal keagamaan saya juga belum bisa maksimal, belum bisa menunjukkan bahwa saya orang soleh, orang baik. Dalam hal ini mari kita tingkatkan perilaku menunjukkan bahwa kita akan syukur orang agami, orang Islam. Dalam hal ini saya pasti minta dukungan, dorongan dari orang-orang dan syukur untuk bisa menunjukkan dalam hal beragama. Karena saya yakin dan syukur karena mayoritas Islam orang-orang yang potensi yang mampu untuk mewujudkan itu semua, insya Allah banyak. Saya yakin saya masih seueur, ajaran seueur, terus pesantren seueur. Mudah-mudahan anak-anak kita yang sedang pesantren mendapatkan ilmu keagamaan yang bisa diterapkan di tanah syukur. Poin berikutnya, meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik berbagai bidang. Dalam poin 5 yang dimaksud meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik berbagai bidang. Pertama, pembangunan fisik terus yang menyangkut fasilitas umum demi kepentingan masyarakat. Contoh kecil semacamnya fasilitas umum, semacam jalan-jalan, kalau di dusun mesti paling aku ada pos-pos untuk ketertiban masyarakat. Terus dalam hal pembangunan fisik, insya Allah transparansi akan saya doakan. Terus mengenai anggaran dari pembangunan fisik, insya Allah saya akan mengikuti peraturan yang berlaku, transparan insya Allah. Terus seandainya contoh seandainya dusun Kawaya ada anggaran untuk pembangunan fisik, insya Allah saya akan serahkan sejumlah anggaran ke kampung Kawaya. Kami yang saya cuma mengetahui dan minta pertanyaan ke aparat, ke pengelola setempat. Insya Allah kami tidak akan mendikte, cuma saya menuntut kebersamaan masyarakatnya, kejujuran masyarakatnya dalam mengelola anggaran tersebut. Yang dimaksud non fisik dalam segala bidang non fisik dibutuhkan, harus ada tapi nggak kelihatan. Semacam contoh kecil semacam etika kita bermasyarakat, etika kita yang kecil sama yang gede. Jadi bukan berarti yang gede sempurna, cuman dalam etika gaya hidup kita bicara. Jadi kesimpulannya pasti karena moral sikap warga dan syukur saling menghargai. Itu semua bisa terwujud atas dengan dukungan bapak-bapak yang berprofesi di bidangnya, termasuk kalau non fisik mah menyangkut ke moralitas warga tadi syukur. Saya akan minta bimbingan binaan dari MUI, dari para ustaz, dari para ulama yang ada di syukur.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan masyarakat desa. Yang dimaksud meningkatkan partisipasi, semua program, semua kondisi, semua yang ada di Tanjung Syukur, masyarakat Tanjung semua akan terlibat. Tapi keterlibatan kita sesuai porsinya masing-masing. Andaikan ada program di Tanjung Syukur yang maksud terlibat BPD mewakili masyarakat, aspirasi masyarakat ditampung BPD sampaikan ke kepala desa. Saya tidak akan memberikan kebijakan sebelum hasil musyawarah mufakat semua unsur aparat desa dan unsur-unsur pendukung desa. Di antaranya apabila masyarakat ada kebijakan kepala desa, terutama kebijakan saya yang akan diputuskan, maka hak sepenuhnya rakyat mengetahui. Apabila ada kurang berkenan bisa dimusyawarahkan, mulai jalur aspirasinya dilontarkan ke perwakilan rakyat kita, yaitu Bapak BPD. Saya tidak akan memberikan kebijakan tanpa hasil musyawarah dalam hal apapun. Itu dimaksud partisipasi masyarakat. Partisipasi ikut serta dalam hal apapun tentang kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan oleh kepala desa dan jajarannya. Itu mungkin di poin 6 biasa dimaksud poin 6. 7. Menjaga kelestarian alam melalui pola BIM 1/10. Artinya dalam hal ini mungkin ada yang nggak ngerti, ada apa maksudnya BIM 1/10. Tengah misalnya dikurang wilayah hubungan, walaupun kita sadar orang masuk hasil kalau kumpul di rumah teh tidak butuh sesuatu buat kalau tapi tara diemut ani butuh hari hiji teh perhatikan saya sebagai kepala desa akan memotivasi dan memberikan sedikit pengetahuan sosial kepada rakyat apabila kita menebang satu pohon. Kita yang menanam pohon mudah-mudahan dia akan disarankan untuk menanam 10 pohon. Jadi kelestarian alam tetap terjaga, hasil alam kita bisa merasakan makna. Jadi dengan program itu mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu. Tapi itu semua bisa terwujud. Saya sebagai kepala desa bisa melaksanakan hal itu. Tidak akan terwujud tanpa partisipasi semua masyarakat yang syukur. Bisa analog kebintang wali 10, insya Allah dengan potensi yang saya miliki hari ini, saya akan mencari sumber, bahkan insya Allah akan menyediakan bibit yang 10 yang tadi Tuhan 10 insya Allah saya akan memfasilitasi bibit untuk mengganti yang tadi hiji Tuhan saya. Poin ke-8, menciptakan ruang pasar hasil budidaya pertanian dan peternakan melalui pasar rakyat ribuan demi menghidupkan masyarakat. Dalam poin 8, praktek di lapangan pasti ada dan harusnya memang semudah itu bikin pasar mingguan. Dalam hal ini saya seandainya terpilih di desa bukan berarti kita memaksakan untuk menjadikan Tanjung pasar mingguan, tapi semua hasil petani masyarakat insya Allah akan saya
koordinir bahkan mentalisir, karena di desa kita ada sarana untuk itu yaitu BUMDes. Maka hasil kayak emang lihat di lapangan udah adanya yang memelak bawang, sapor, cuman akhirnya bisa kanggo masak lah, percuma orang memelak bawang itu jadi dikir. Insya Allah seandainya saya dari kepala desa akan mengorganisir, menginventarisir hasil-hasil tani masyarakat supaya masyarakat kita lamun hal perlakan teh oleh silah cuma-cuma insya Allah keadaan full ayah sekali finansialnya anu terasakan oleh masyarakat kita. Wadah untuk menginventarisir itu kita akan mengoptimalkan BUMDes yang sudah ada. Sampai saat ini emang belum tahu persis cara kerja BUMDes gimana sekarang karena perkembangan itu gimana. Cuma insya Allah kalau saya jadi kepala desa akan dimaksimalkan BUMDes dengan sesuai fungsinya. Semua akan untuk masyarakat. Sembilan, menggali potensi desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa. Dalam hal ini mungkin yang dimaksud menggali potensi tadi sudah terbahas sedikit. Semua masyarakat Tanjung Syukur punya keahlian di bidang masing-masing. Tidak ada seragam kemampuan orang syukur, keahlian syukur dalam rangka mencari kehidupan dan perekonomian Tanjung Syukur. Maka dari itu saya seandainya dari kepala desa akan menggali semua potensi masyarakat Tanjung Syukur. Seandainya ada minta bantuan untuk mengembangkan potensi mereka masyarakat Tanjung Syukur, insya Allah kami aparat desa akan memotivasi bahkan memfasilitasi. Cuman kalau meningkatkan ekonomi, saya yakin masalah perekonomian Tanjung Syukur, masalah materi, masalah finansial orang Tanjung Syukur semua lebih layak kita lagi yang meningkatkan kepala desa. Cuman saya kepala desa bisa memfasilitasi, memotivasi. Kumaha carana masyarakat Tanjung Syukur bisa produktif, bisa menghasilkan sesuatu untuk kesejahteraan warga Tanjung Syukur dan sama anak-anak. Misi yang akan saya bawa 6 tahun ke depan sedikit sudah terpapar. Insya Allah visi misi saya bisa terwujud, saya bisa melaksanakan visi misi yang saya sampaikan tadi bisa terwujud dan saya bisa melaksanakan, bisa melaksanakan seandainya bapak-bapak ibu Tanjung Syukur ridho memberikan dukungan kepada saya untuk menjadi kepala desa. Seandainya masyarakat Tanjung Syukur tidak memilih saya menjadi kepala desa, visi misi abdi biasa. Jadi salah satu cara dinaikkan sarana yang bisa kamu juga visi misi eta. Cuma satu cara, pilih nomor 2 ini. Eta cara untuk mewujudkan sebuah visi misi. Upami abdi biasa mewujudkan visi misi tapi sarana jajan kepala desa tidak termasuk bohong kan? Terkasih menapik kita lagi menupami abdi dan kepala desa keras biasa mewujudkan visi misi abdi yang tadi disampaikan. Abdi siap abdi konsekuensi dan memahami masyarakat Tanjung Syukur. Itu janji mangga misi ayah ke depan upami abdi biasa ngawujudkeun tapi ada ngawujudkeun upaya
insya Allah upaya maksimal, cuma hasil kita jangan bisa berubah, cuma hasil tergantung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai segalanya. Terus walaupun tadi saya bahas mengenai misi secara lisan dan kata paparkan, cuma secara lisan masih ada program kerja dimaksud program kerja tapi langkah-langkah yang pada dilaksanakan menjalankan misi tadi yang telah dijabarkan, walaupun salito saya bahas poin ini meningkatkan sinergitas pemerintah desa, lembaga masyarakat dan organisasi masyarakat di berbagai bidang. Salin ada di tentang poin ini yaitu optimalisasi fungsi lembaga desa seperti lembaga keagamaan, kemasyarakatan dan kemudahan. Dimaksud optimalisasi, kita berusaha maksimal untuk mencapai tujuan yang kita rencanakan. Fungsi lembaga desa akan difungsikan sesuai porsinya. Terus lembaga keagamaan di dalamnya termasuk ada MUI, ada ustaz-ustaz, walaupun secara organisasi tidak termasuk organisasi, tapi saya akan minta bantuan kepada mereka untuk mewujudkan masyarakat yang subur agamis. Agamis eta sanes berarti cuma identitas agamis, cuma perilaku hoyong agamis. Semua langkah hoyong agamis. Semua etika tata krama hoyong agamis. Jadi harapan saya dan cita-cita dari kepala desa Tanjung Syukur teh persiapan teh kota santri orang agamis. Sangkaan dari luar hal eta hoyong ditunjukkan ku fakta sebenarnya di Tanjung Syukur. Terus ada lembaga kemasyarakatan, ada lembaga pemuda, ada Karang Taruna. Dalam hal ini lembaga kemasyarakatan, semua lembaga yang bermitra dengan pemerintah desa akan saya libatkan sesuai porsi masing-masing berdasarkan musyawarah. Pasti kebijakan-kebijakan, terus cara kerja yang kita lakukan gimana untuk mencapai tujuan yang optimal. Terus tentang kemudahan, dalam hal ini tentang kepemudaan, memang secara kemudahan ada Karang Taruna dan Syukur. Dalam hal ini Karang Taruna dan Syukur, walaupun belum tahu siapa-siapa yang terlibat di dalam Karang Taruna Syukur, tapi saya yakin pemuda-pemuda Tanjung Syukur, potensi pemuda Tanjung Syukur untuk mendorong Tanjung Syukur lebih maju, insya Allah ada di anak-anak muda Tanjung Syukur yang diwadahi kita. Kami harap semua elemen, semua unsur pemerintahan Tanjung Syukur dari mulai kepemudaan, keagamaan, kemasyarakatan, semua sinergis harmonis dengan pemerintahan desa. Kami harap kepada semua elemen masyarakat, semua unsur mitra kerja pemerintahan desa sinergis dan harmonis. Ada sesuatu kesulitan, sesuatu permasalahan, mari kita lakukan di rumah kita, yaitu kantor desa Tanjung Syukur.
Itu yang saya harapkan seandainya saya terpilih jadi kepala desa. Program kerja poin kedua yaitu meningkatkan profesionalisme pelayanan prima yang murah, tepat dan cepat. Poin kedua tadi tos kajaban cuman dalam hal ini untuk bisa menunjukkan poin dua eta yang itu abdi kena jatuh kepala desa enggak menjadi kena. Poin kena dan pemerintah desa memprioritaskan kepentingan masyarakat. Abi yakin pemerintahan sebelumnya hal eta pasti sudah dilaksanakan. Saya sebagai kepala desa tinggal meningkatkan yang sudah ada, lebih ditingkatkan, lebih baik dalam hal pelayanan masyarakat. Program kerja poin 3 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi aparatur pemerintahan desa. Dalam hal ini saya seandainya di kepala desa merendahkan kerja di rumah heula, saya akan memperhatikan keharmonisan di lingkungan pemerintahan desa. Tapi itu semua bisa diwujudkan apabila aparat desa semua berkenan harus memilih kami kepala desa untuk bisa mewujudkan program kerja kami tentang aparat desa. Mari kita aparat desa meningkatkan kerja, melayani masyarakat dengan tulus. Jangan hanya melayani masyarakat di pilah-pilah. Saya tidak ingin. Seandainya kami saya kepala desa, saya akan menyarankan, bahkan akan meminta langsung supaya aparat desa tidak melayani masyarakat di pilah-pilah. Poin 4 dalam program kerja saya menumbuh kembangkan melestarikan keagamaan masyarakat. Sebenarnya ini semua program kerja saya sudah bahas di luhur bola. Cuma secara teks belum dibacakan langsung. Meningkatkan kemampuan fisik dan logistik dari berbagai bidang. Poin A, membangun dan memfasilitasi sarana infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, seperti jalan protokol, perbaikan jalan besar dengan prinsip pemerataan pembangunan. Di bidang agama, memfasilitasi untuk mendapatkan bantuan sarana keagamaan. Bidang pertanian dan peternakan memberikan pendampingan terhadap kelompok-kelompok untuk mendapatkan untuk dapat berkembang dan maju. Bidang kesehatan, pengadaan bulan desa insyaallah saya akan upaya dengan maksimal dengan kapasitas saya untuk pelayanan masyarakat. Insyaallah anggaran di periode pertama akan diselesaikan. Mudah-mudahan dengan dukungan dan dorongan masyarakat dan syukur itu semua bisa saya wujudkan. Di bidang olahraga, perbaikan sarana dan fasilitas olahraga. Dalam poin mungkin yang terlibat sebenarnya itu pemuda. Tanjung Syukur bakat dari pemerintah banyak yang belum tergali. Insya Allah saya sebagai kepala desa akan memfasilitasi, membantu pemuda-pemudi Tanjung Syukur dan menggali potensi-potensi pemuda Tanjung Syukur untuk mewujudkan ini dalam hal olahraga. Tapi ingin berpesan kepada pemuda kebersamaan untuk menguasai itu semua, karena para pemuda masih sensitif
Jadi hayu tingkat keharmonisan para pemuda, mari kita jaga hubungannya antara pemuda sing rukun jeung harmonis ulah saling ulah penting mun biasa saling biasa saling terus saling dorong pada intinya. Insyaallah jangan sampai kubu-kubuan memang itu diantar muda demi tanya itu. Terus sekali dulu. Poin 6, meningkatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam kegiatan pembangunan kegiatan masyarakat desa. Ini semua sudah terpapar tadi di awal. Ada kata yang belum disebut. Saya bisa melaksanakan program nomor 8-nya salah satu jalan yaitu saya jadikan kepala desa oleh masyarakat tersebut. Insya Allah saya bisa mewujudkan semua. Poin 8 tadi sudah terpaparkan, menggali potensi desa dalam rangka peningkatan asli desa. Menggali potensi desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa. Poin A, optimalisasi pada desa dalam melakukan usaha. Tadi kita bahas tentang fungsi BUMDes. Tadi gambaran fungsi BUMDes untuk pelayanan masyarakat, perekonomian masyarakat itu untuk masyarakat. Tapi dengan bisa penginten desa yang income untuk pendapatan. Yang salah satu jalan untuk itu ada fasilitas, ada BUMDes. Maka fungsi BUMDes akan difungsikan buat kepentingan masyarakat, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, untuk memberikan income kepada pemerintah desa, untuk kesejahteraan masyarakat Tanjung Syukur. Langkah anu bakal dilaksanakan mengenai poin 9 optimalisasi pendapatan desa yaitu BUMDes. Saya bisa wujudkan apabila masyarakat Tanjung Syukur ridho memilih saya sebagai kepala desa. Untuk itu saya sebagai calon kepala desa sangat berharap bapak-bapak, ibu-ibu sadaya masyarakat Tanjung Syukur bisa memberikan tugas ini kepada saya. Dan insya Allah seandainya bapak-bapak memberi tugas kepada saya, insya Allah saya akan amanah. Saya akan menerima konsekuensi seandainya saya tidak melaksanakan apa yang sudah saya paparkan tadi. Semua masyarakat ada ruang diberi hak untuk mengkritisi, tapi dalam hal mengkritisi sifatnya membangun, bukan untuk menjatuhkan seseorang. Itu yang kami harapkan dari saya kepada desa. Semua masalah di lingkungan desa Tanjung Syukur mari kita bicarakan di kantor desa Tanjung Syukur. Dalam hal apapun, insya Allah kami desa dan jajaran akan memfasilitasi dan membantu apa yang menjadi masalah dan mencari solusinya. Itu harapan kami. Mungkin secara global yang besarnya visi misi saya sudah terbacakan. Saya yakin bapak-bapak yang mendengarkan dulu pada dasarnya nanti cuma persis sama reklamasi entak. Dalam hal ini saya harap, saya mohon bapak-bapak ibu mendukung karena program saya, membantu ngasih masukan saya supaya bisa melaksanakan visi misi yang saya sudah paparkan tadi.
saya berangkat menjadi nyalon dari kepala desa karena saking cintanya saya ke Tanjung Syukur dan motivasi saya, walaupun saya masih begini, tahu sendiri saya siapa, mudah-mudahan saya bisa manfaat orang untuk desa Tanjung Syukur, untuk masyarakat desa Tanjung Syukur. Mungkin visi-visi yang sudah tadi paparkan bisa berkenan di hati masyarakat Tanjung Syukur, di hati bapak-bapak semuanya hadirin. Apabila cara penyampaian saya kurang berkenan atau masih ada alasannya, maka secara personal, secara pribadi pada naroke mangga dalam waktu lain dan ini saya tanya jawab secara personal pilih badai maksudnya iya mana di atas pakos. Mungkin sampai itu bagaimana biasa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon nomor urut 2 yang telah menyampaikan visi dan misi. Selanjutnya penyampaian visi dan misi oleh calon nomor urut 3. Kepada Bapak Nadi dipersilakan. Visi dan misi Pipados misal Pak Ibu Muhammad dengan gambaran saat ini Tanjung Syukur kanggo presiden kortos terwujudnya desa Tanjung Syukur yang aman, nyaman, sejahtera, berdaya saing, mandiri, berbudaya dan berakhlak mulia. Kalimat sangat simpel, Menteri Bados kami kayak kameramen untuk diperjelas jadi banyak pengertian yang dan arti makna kalimat aman nyaman benar yang tidak akan jelas menjadikan asal memberikan pemahaman yang kedua berganti adalah visi. Yang pertama mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Arti kata bahwa secara perasaan pribadi pertama saya menjalankan tugas ini berdasarkan pada acuan ternyata mengintegrasikan diri kita secara visi Papua Ciamis menindaklanjuti pembangunan Tanjung Syukur di Kabupaten Ciamis berdasarkan visi-visi diberikan di dalam materi antaranya ikut program Jawa Barat. Kemudian untuk poin yang kedua meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat kaitan dengan sesuai dengan perkembangan zaman era digital, sistem pekerjaan, aplikasi dari kampanye kedua calon sana ada modern untuk pelayanan masyarakat. Untuk saat ini Tanjung Syukur punya website desa, tinggal mengembangkan tingkat SDM dan peningkatan kualitas tenaga kerja akhirnya dari Syukur sudah ada perasaan desa sudah memaksimalkan yang membantu kualitas kerjaan katanya itu lebih detail lebih tepat kalau jauh mengartikan kita beralih kepada poin 3 meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat. Untuk yang poin 3. Yang keempat mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Yang kelima meningkatkan kehidupan sosial yang harmonis, toleran, saling menghormati dan kehidupan berbudaya berlandaskan keimanan, keislaman dan ketakwaan. Yang keenam memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan, memanfaatkan sumber daya atau potensi yang ada di desa Tanjung Syukur untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Bab 3 akan berkaitan pimpinan untuk menata sebuah Tanjung Syukur kamu waktu selalu ingatnya siapa Tanjung Syukur dan yang melihat dari Kunang kening jadi kebagian tanah sangat dengan pada hari ini segala pimpinan sebuah momen bagi kami untuk mengeluarkan sebagai warga masyarakat Tanjung Syukur ingin memajukan daerah Kabupaten Supaya ini untuk mewujudkan visi dan misi tersebut program kerja atau kata
punya strategi macet caranya menjalankan program. Yang pertama bidang pemerintahan. Pemerintahan desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasional. Tadinya kaitan menindaklanjut terwujud di Indonesia dan mulai kita usaha sama. Memang istilah tukang filman dari nama tukangnya film. Prefekturanya pola dimimit ingin terbentuk dan syukur teh dengan mengikuti misi-misi atau tindak lanjut pemerintahan yang dari pusat kaitan dengan ide dan gagasan atau potensi yang ada di daerah. Itu maksud Primados untuk memaparkan di bidang pemerintahan. Untuk itu pemerintahan desa harus solid, profesional, amanah serta ramah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut dan menciptakan pemerintahan yang baik perlu dilakukan beberapa strategi atau perencanaan. Di antaranya, 1. Pembenahan aparatur pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa Tanjung Syukur perlu membenahi diri, menggali potensi wawasan dengan pendidikan dan latihan tentang administrasi pemerintahan desa sehingga mampu menciptakan inovasi-inovasi atau gagasan-gagasan baru karena sebagai motor penggerak pembangunan desa. Dengan demikian diharapkan aparat desa akan lebih baik mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Yang kedua, peningkatan pelayanan publik atau masyarakat. Pelayanan masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan sepanjang pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, tidak bertentangan dengan norma hukum dan adat yang berlaku di Desa Tanjung Syukur. Dari Pak Ikin sudah, karena kami dalam 3 wujud jami dengan 1 misi untuk Tanjung Syukur kemenangan saja, senang kemenangan kan gitu. Intinya bagaimana saya berbicara bukan tentang kemenangan secara pribadi siapa nanti menjadi kepala desa. Pada akhirnya Solo sebuah pakai cerita ya kita kayak gitu. Tenang aja, santai aja. Itu manusia pada jalannya merasakan Islam gimana dibalas. Enten gitu pimpinan keberadaan komite kita sudah punya tenaga, sudah punya alat untuk desa atau dengan sistem strategis atau program Jawa Barat itu ada menjadi desa yang ada banyak kaitan dengan keilmuan oleh masyarakat memakai sistem aplikasi sehingga bayar berbagai kemana-mana untuknya informasi desa dengan sistem saat ini ayah dan cukup saya tidak menjalankan dan yang kami punya keyakinan bahwa Tanjung Syukur berlariwan yang rekan-rekan menguruskan desa pada akhirnya mereka kuapi yang dua nanti kita desa cari warga juga tinggal melanjutkan tinggal menambah. Untuk selanjutnya bidang pembangunan pada hakikatnya adalah mengadakan, mohon maaf untuk poin 3, sinergitas dengan lembaga BPD, Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan tokoh sesepuh sekaligus wakil dari masyarakat yang dipilih oleh masyarakat sebagai mitra kerja desa dalam melaksanakan dan mengevaluasi kerja pemerintah desa dalam segala aspek program dan kegiatan rumah tangga serta sebagai masyarakat dan berseluruh di bidang pemerintahan. Siapapun yang menjadi wakil rakyat dari kampung mohon dengan sangat untuk diberikan sebuah kepercayaan dari ketua BPD itu pintu satu harapan pribadi secara pribadi sebagai warga masyarakat desa Tanjung Syukur. Yang keempat, transparansi keuangan. Transparansi keuangan yang dimaksud adalah di mana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang didapat dengan alokasiannya melalui sosialisasi langsung bersama warga masyarakat atau sistem informasi desa atau SID atau website desa atau sebutan lain yang kenal dengan diperjelas, dipertegas, andai Primados dipasangkan dari ketika pertentangan bahwa jelas Tanjung Syukur untuk lebih luas penjabatan mengaplikasikan. Selanjutnya poin B, bidang pembangunan. Pembangunan pada hakikatnya adalah mengadakan perubahan terhadap sesuatu dari yang
tidak atau kurang baik menjadi baik dari yang tidak manfaat menjadi manfaat dari yang rusak menjadi bagus. Pembangunan ada dua macam, itu diantaranya pertama adalah pembangunan akhlak atau pembangunan fisik. Pembangunan akhlak diarahkan untuk menjadi manusia yang berakhlak karimah, berbudi luhur, mempunyai kepribadian yang tangguh, kuat, tentunya berlandaskan pada norma-norma agama Islam sehingga mampu terumbut kaliluan kedatangan pembuatnya pribadi berangkat kegoyang ya, untuk mempertahankan daerah Tibet sedangkan salah berpibados dan siaga mempersiapkan diri untuk membuat dan subur yang lebih baik ke depan. Yang selanjutnya untuk pembangunan fisik, pembangunan infrastruktur jalan, bendungan dan saluran air irigasi, peningkatan pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan antara desa, antar lingkungan dusun dengan cara dapat beton atau pengaspalan untuk memperlancar akses jalan menuju tempat pendidikan, sekolah, menuju ibadah atau ibadah masjid, kemudian menuju tempat kesehatan masyarakat atau poskesdes dan memperlancar transportasi hasil pertanian masyarakat. Poin kedua, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa, lembaga dan organisasi desa. Yang pertama, pembiayaan prasarana pemerintahan desa, lembaga dan organisasi desa seperti mari can ayam dan can ayam yang kurang can kereng dan rapat sesuai dengan arahan can jalan kampung rumah. Mengenai Rasul, kata ayam muda gereja bikinan tuh mereka mau berkesenian kami bekerja berharap dan ingin yang untuk rapat bisa nari di meja bahasan kalau nanti ke depan Bapak ada di posisi penjaga aspirasi masyarakat. Alhamdulillah kami syukur banyak kanggo gantar mah, kanggo jalan mah, kanggo cukang itu harapan pribadi kami syukur hanya sebatas bersyukur terkabul padahal Allah kami dibuat di mana oke kamu nyintek kita telah pribadi sudah pada para pemuda kayak asal di paduna, tapi ketika terpikir masyarakat ayat dua bisa jadi kembali ke sana ternyata jadi ayat bagi orang sedikit di Cipanan Wangi maksudnya mejanya. Kemudian poin 9 penggunaan uang sekretaris infak UPJ alhamdulillah dan syukur upami kampung rumah terbaik budgetnya dan pembulan pastikan sehingga kita rugi tidak budget satu pastikan atau santunan hasil kerja kurang bisa dan syukur gotong royong dan syukur dengan infak sana sodako wah ini emot pak belakang tahunan menjadi tulang punggung roda pembangunan desa dan syukur. Alhamdulillah saya maksudnya kita pacu kita besarkan nominal telah 2.000 untuk membesarkan infak sedekah di Tanjung Syukur. Penyaingan itu berjalan alhamdulillah bukan syukur tadi infak sedekah cuma nominalnya kecil kemana nanti kegiatan keagamaan paling tidak harus berjalan dengan sendirinya dengan infak sedekah tidak dibantu paling tidak terlebih jauh sampai tinggal di desa Batur ada kolaborasi APBD desa Tanjung Syukur upami kampung iuran ternyata di desa Batur itu sifat urunan nanti berbentuk infak saudara sangat lebih bermanfaat karena kita berinvestasi langsung lebih dan bangga dengan harapan kepada dengan infak saudara itu mah lebih utama apalagi kalau orang biasa menjalankan desa tanpa menampung cakapnya dan lebih bermanfaat lebih baik sementara kita cukup jika rumah kita ngomong gitu kan ya masa pribadi di engkek pribadi punya alhamdulillah itu pertama hanya kita terkoordinir oleh desa banyak api-apinya di Tanjung Syukur asli orang Tanjung Syukur lagi nah sawangan ada banyak ada desa itu warga Tanjung Syukur yang antara tapi kalau di dia nanti ada Pak Satgas Pak Nelayan apa tidak terdepanin yang masih bisa dari pemerintah seperti itulah kemarin infak sedekah untuk membantu APBD Tanjung Syukur. Selanjutnya pembangunan ruang P3 UKDK di mana P3 UKDK tinggal di Pemberayaan di Nalawan mereka beliau adalah petugas pembantu pelayanan urusan keagamaan desa.
andai ke sumelian kursinya dan pun asana kursi mau komite lepas pasang desa untuk kelembagaan kajian kadernak cuman tadi ruangan terasa gaduh mangga Pak mohon maaf camat untuk poin yang 11 pembangunan atau ruang sekretaris BUMDes warung desa seperti kerajinan anyaman dipayung kebayangnya bunyian ruangan amodakan dalam awen ayam dalam cilok cimenge baso dua abdi cenah dagang di paling bare asarauseuh jadi lepaskan naon mau didagang keunana nya ulah kaya dengan pembinaan BPOK Karaja Desa pasar mingguan tadi didansa dagang hasil anyaman kerajinan jeung pangan olahan nya tinggal dari Subur Bados bergerak di bidang UMKM di sini ada Pak Hasan ada Pak Musa besar tadi Pak di Subur kami sudah mengulang simpling kenapa tidak kita dikumpulkan ditempatkan di satu tempat maksudnya tadinya anak-anak ini gadah 3 pasar maksudnya mereka dikumpulkan satu kali atau dibuat sebuah bangunan paling dekat satu kali dikasih nama ya punya ruangan untuk disewakan itu nanti dalam kategori usaha desa. Kemudian untuk poin selanjutnya kaitan dengan pembangunan ruang sekretaris BUMDes yang bisa kita langsung di masyarakat dan yang usaha desa dan sangat heset dan yang untuk sumber PNDT untuk saat ini BUMDes dibatas kaitan dengan pemerintahan dan masyarakat SKN insya Allah untuk ke depan kita buat kita pengetahuan untuk paling tidak mengurus isi di dalamnya kemana BUMDes nominalnya nanti kita musyawarahkan semua mereka untuk maka dari kaitan dengan permasalahan kenal misalkan untuk saat ini Pak BUMDes sudah menyerahkan selebaran sebuah laporan BUMDes dimasukkan ke akhir-akhir kaitan dengan BUMDes hanya kami kaitan BUMDes itu yang di dalamnya tadi kaitan dengan kenapa tidak ada disebut membuat sebuah warung-warung toko-toko kecil paling tidak tepat ada kaya daripada nyewa kawan-kawan yang dan selama ini mulai tidak mengarahkan itu kabarnya bukan skala kelas pesantren pasar ya pembangunan ruang sekretaris KPSK Tanjung Subur yang sangat terdekat ya punya program Pamsimas dengan dasar cinta kendaraan atau Pamsimas untuk lingkungan yang di dalamnya lingkungan punya kewajiban untuk mengadakan inkes sebanyak 14 juta di Patung saja kadang-kadang syarat diterimanya atau berjalannya KPSK atau Pamsimas kemudian harus ada inkes 14 juta di dalam masyarakat dan untuk pembiayaan yang 5 jutanya mendetek dan yang sekarang biayanya badan atas abdi demi warga masyarakat Tanjung Subur demi menyetarakan dengan desa-desa lain yang berdaya saing ada urusan kebesaran ada usaha masyarakat membayar dengan iuran payah besar sekali itu dikorbankan uang desa yang tanpa pengetahuan berbeda sekalipun tenaga kerja bukan orang-orang yang jelas Tanjung Subur begitu kami sebab misalkan SMP akhirnya menguruskan dan dikuasakan kepada Pak ini juga bangunan atau ruang sekretariat dan akan menjadi nilai jual untuk ke depan berkelanjutan sesuai dengan syukur anda yang koyok kita bersama anda biasa melanjutkan dengan syarat bersama mandiri atau perusahaan hanya berkesinambungan berkelanjutan dan saya syaratnya apa sebab punya tinggal membuat sebuah ruangan untuk para pengelola para pengurus. Kemudian selanjutnya poin 13 pembangunan ruang sekretariat posko Linmas Desa Tanjung Subur tidak tergambar dengan Tanjung Subur deh mana tuh boro-boro di tingkat RT Karawang juga tinggal di desa mana posko dan dia ditempelkan karena aku kayak ini pasok-pasok jadi posko cuman jika kamu gayanya seperti apa nanti dari ke depan untuk mengenai menata ruangan atau halaman Desa Tanjung Subur. Poin C, bidang pembinaan kemasyarakatan
Kegiatan pembinaan lembaga atau organisasi masyarakat merupakan upaya pembinaan dari pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja lembaga organisasi di bawahnya atau pemerintah desa. Dan tadi kenapa tidak yang kurang penyampaikan bina posyandu, kemudian PRT, pertama ada biaya dan anggaran, yang kedua maka itu yang motornya penggeraknya di lingkungan sebagai kepala desa sebagai perangkat desa mengarahkan desa dan mengalokasikan anggaran untuk pembinaan organisasi perempuan atau lembaga PKK pemberdayaan dan kesehatan keluarga sesuai pedoman agar peserta PKK lebih meningkat. Saat ini ada oleh batuk kaitan dengan adanya corona. Kemudian poin 2, pembinaan posyandu sesuai ketetapan agar posyandu berjalan secara optimal. Ia bisa disesuaikan dengan serta pokjana untuk syukur pernah dilakukan dengan pokjana sekecamatan Raja Desa menuju usaha jadi juara Kabupaten Ciamis dengan memohon para pengurus mohon kasih dan syukur berikan juara hiji bapak-bapak yang ingin mensupport para pengurus di posyandu dan saat kemudian ternyata menjadi juara 11. Itulah menjadi poin menjadi PR untuk perjalanan dan syukur sudah dengan desa-desa lain gitu. Dari mana kelemahannya? Ya, alhamdulillah tidak ini saya untuk syukur berjalan untuk kegiatan posyandu dari mulai anak-anak atau menuju hamil sampai ini kadang-kadang berjalan dari posyandu cuma hanya dari secara administrasi dan benar-benar bersama secara fakta secara administrasi maksudnya jadi banyak beberapa untuk menuju mensukseskan ada urusan posyandu yang baik. Alhamdulillah kalau dan syukur dan di 5 dusun tidak perlu ada perebahan atau rehaban baru dusun Cicudindan belum ada rehab atau membangun dan apa kalau BPD satu untuk pembangunan balai dusun kabupaten balai dusun karena nama kita alih fungsikan menjadi tempat untuk pelayanan kesehatan atau tempat orang melakukan ibadah hubungan dengan alhamdulillah untuk syukur tempat pelayanan kesehatan terus layak di dusun dan alhamdulillah lebih menghasilkan untuk syukur uji ini kesehatan seperti untuk masa 50 juta berlebih gaya dan titik-titik pusat kesehatan kampung Manggarai ADD. Yang selanjutnya untuk pelayanan penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan Satlinmas dan syukur Wadi secara pribadi sejauh berprojek masyarakat kelihatan Pak data mahal 25 dengan orang yang 105 ya cuma yang kelihatan apa di tempatan bukan pada yang kita tinggal di hidupnya daerah pos nanti atau ulang dari misi beban dan yang mengasep seragam berarah administrasi pelanggaran yang katanya ya saya cari dengan awal saya dan begitu ada itu untuk ke depan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional ulang tahun kemerdekaan RI di bidang kemasyarakatan. Kemudian untuk dukungan peringatan Hari Besar Islam HBI, pembinaan organisasi karang taruna pemudaan, pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Untuk poin bidang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan yang membuat masyarakat berpartisipasi secara langsung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporannya. Dan kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri warga masyarakat menjadi pribadi yang mandiri dalam mengembangkan usahanya dan sekaligus akan berdampak baik terhadap lembaga desa dan syukur menuju lebih baik. Kegiatan tersebut diantaranya yang pertama kemudian pengelolaan BUMDes karena merupakan penunjang DAS nanti selama nanti bidang-bidang bina keamanan anak kerjasama dengan lembaga lain punya biaya yang bisa bersama dengan BUMDes kita sampaikan sama lembaga desa dan juga
Syukur untuk mengelola menata Tanjung Syukur punya PADS yang sementara ini akan Tanjung Syukur mudah-mudahan dengan transparan kabupaten di pusat. Nah, yang bagaimana tunggal bagi penyalur aspirasi, ayat di bahasan atau Pak Kusroy dari Lansang di Pak Bos yang memberikan syukur dan yang memberikan bantuan dan atau yang lainnya itu syukur PADS dan berguna itu sementara pengalian syukur di sana beraya. Alhamdulillah menjadi 15 tadi bisa mewujudkan bangunan KTT dengan nominal 9 juta. Kalau kita biasakan mengontari halaman itu hasil usaha untuk sampainya yang biasa masyarakat orang karena memang dari pengurusan secara utuh hanya kita cari untuk selanjutnya pelatihan pengelolaan kapaspan entah di masyarakat anak yang memang orangnya punya arahan pemberdayaan pengelolaan kapasitas Tanjung penunjang PADS pelatihan pengurus KKD dan penunjang pendidikan formal dan non formal sejarah ini mulai dari awal pendidikannya dan juga ngobrol terus nanti dari jalan dan kalau desa jangan dengan seperti ini membawa masyarakatnya kayak tadi pertanyaannya masih bawa kemana masyarakat dari Syukur di masyarakat ya kalau kita mau pasti masyarakat ya sudah Syukur seperti itulah yang tadi berpikir dan merubah konsep pribadi yang kamu mari karena ukiai boleh berubah nanti nabiannya yang ada di jalan sudah habis mencari ciri pesantren plus pendidikan hubungan yang dikaitkan dengan era global dengan persaingan itu semakin berat yang mencekolnya disebut namanya ada menyikapi seperti itulah kita mudah-mudahan bersyukur untuk pendidikan nanti mulai awal sejak ini diarahkan menuju desa bersyukur ke hal yang lebih banyak kaitan dengan pelatihan fintech perubahan petani perkebunan peternakan dan perikanan itu adalah menuju penguatan ekonomi masyarakat yang lebih paparan umum masyarakat umum yang sangat antusias sekali, sangat hangat sekali dan syukur ketinggalan lomba main syukur dengan debat dan dengan makanan diambil oke ayah sebuah bola baru ditarik abinya pernah dinapui jadi ngobrol tekniknya abinya berani ngobrol tidak ada penampungan yang mana ayu yang enggak mau berempat mana sawah katanya ya berikan dalam Al-Quran sekali berikut kuyuh menolak tapi oke kita biasa juga mengarahkan kaitan-kaitan dengan usaha masyarakat salah dengan pelatihan khusus atau media elektronik komputer ada kenapa mengarahkan mengadakan pelatihan hanya untuk membuka aplikasi yang mengalihkan orang mesti fasilitasi cantik kepada ini punya seperti itu gambar-gambar untuk di balik atau kursus ada yang mengajak kerjasama membuka kursus dengan lembaga kursus sehubungan dengan Pak Hasan punya hubungan karena di desa Pak Aman namanya siap atau sekjen dan syukur lembaga kursusnya dalam melihat dan syukur sudah berjalan beberapa periode dan desa diadakan ke pelatihan menjahit ayat dan dalam 40 kilo dan menyebut alhamdulillah jadi bisa berburu dengan harapan awalnya kamu air akan syukur menjaya 10 bulan kurang berapa bulan panjang tapi jadikan dibuat acara itu saat harinya meninggalnya tapi abdi fakta tidak pernah hanya beberapa orang lagi biasa anjana secara pribadi oke menyadari ini kamu pada itu berenang punya nyobalan mana usaha saya senang kawin harapan kami oke bawa-bawa dan mewujudkan penjelmaan ayat bahwa usaha desa atau masyarakat bisa hidup dengan sendirinya diberi bantu desa oke otomatis nanti akan kepada peningkatan ekonominya pelatihan khusus elektronik komputer pelatihan khusus menjahit pakaian kemudian ada pelatihan khusus potong rambut karena seperti boleh kebetulan yang terpisah tidak kita ada sudah masuk total amanah bulan untuk haji kita beli yang masuk sudah tidak
kampung. Ketika mereka punya keahlian di kampung yang mereka nonton di jalan atau nonton saja mereka bayar. Banyak beban yang nggak usah berpikir jauh, kan banyak potensi. Nanti untuk pelatihannya tentunya kerjasama dengan ahli yang membidangi di Kabupaten Ciamis, PSKPD Naya yang fasilitasi. Untuk selanjutnya kita dengan khusus beragam kerajinan anyaman lampu. Wah, ini pacu akan awal-awal dan syukur dari Dipansu dipinta kelompok kerajinan anyaman untuk disekolahkan ke Pak Komen. Pak Komen Pak Komen adalah rekan untuk mengarahkan terkait pelatihan kerajinan anyaman di Raja Desa. Oh, Pak Komen kita ada tambahan kelompok mulai di kampung Cianjur Semak. Ternyata dari pihak konsultan anyaman Kabupaten Ciamis dan di Raja Desa karena namanya Komen terang, Mahendra apa? Raja Desa terang. Nanti konsultan Kabupaten Ciamis asli Raja Bapak atau SMK anjir sok jieu anyaman anu mengarah ke nilai yang lebih baik, ke nilai yang nyampe misalkan ya atau di pohon sawu gitu di daerah Banten gitu. Tadinya anyaman pertama modal di otak kaya modal si yang kepalanya ada yang kemaluan yang ada yang faktor yang kaitan dengan jalan. Untuk selanjutnya kaitan dengan pelatihan khusus beragam kerajinan yang muda, pelatihan khusus olah makanan lokal hasil pertanian kurang bisa dikembangkan kemarin kami majukan kanggo lomba HKP hari bidang pertanian yang di Kecamatan Desa masukkan anu kawasan Cileuneur bawa orok boleh jadi jualan terus masuk dari harus ini benar Pak untuk mengadakan pelatihan khusus yang untuk mengolah makanan lokal dan diwajibkan dalam wajib kita akan susu ya jadi bawa itu saya karena ini sejauh ini Bapak kesempatan program dan kegiatan yang ingin dicapai 2022 Anda yang dibalos dugi kakeknya dipasihan ngangin kepercayaan menyatakan sangat khusus 2022 latar belakang karena dengan berjalannya anggaran ke 2022 kemudian dengan program-program dari provinsi mengarahkan ke tingkat desa dan support desa untuk yang pertama penanganan wabah COVID-19 tidak bisa berbicara banyak hanya mewujudkan lunas target divaksin oke kalau harapan diwajibkan dan juga tidak kayak kita hiji yang syukur dan pas dibalas alhamdulillah dan menjadi 100% Bapak kasih mohon maaf bisa untuk kami syukur berbagai keterangan dalam tema untuk baca sikap yang paling saya itu untuk penanganan COVID kaitan dengan para pasien masalah laku biaya yang datang dan syukur memberikan sebuah yang bersifat obat-obatan sembako atau peralatan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 itu sangat besar akan harus berjalan itu 2020. Penyelesaian pembangunan rehab balai desa kali ini kami diskusi jadi kita harapkan kami mudah-mudahan nanti anggaran secara awal mudah-mudahan pertanyaan saya tapi kami belum menjawab pada rekan pribadi akhirnya sudah dipanitiakan sudah diantepkan tapi tidak dengan secara langsung hanya itu yang dijawab dalam yang selesai dengan agen samping dua bintang dan tadi seluruh pada anda hanya cukup terapi bayang mimpi yang terutama akan terdapat dan cukup pada para pihak di sana dan selanjutnya kaitan dengan peningkatan rehabilitasi sarana transportasi jalan kayak jalan Cileuneur Dugi Kasurajaya itu jauh-jauh sebelumnya sudah ada kerjasama dengan desa Sukadana, Payaman, cuma waktu dan atau dipikirkan dibiayai dengan desa yang lainnya kalau jangan penataan batas wilayah kerja pendes, penataan ruangan kerja perangkat desa dan lembaga inventarisasi desa ayam lembaga
alhamdulillah hanya pengen kita jaga tinggal itu dari sana dan ayam dan lagi tempat ini. Poin yang ke-6, percepatan pembangunan anak, pembenahan atau pembaharuan alternatif ayam pekerjaan tersebut selesai dengan daya tambah memanfaatkan ayam yang mencari untuk digunakan dan dalam mengenai gerakan dan adanya di peran utama kalau pembangunan dari sumber bakal pelaksana paujan kayak tadi sampai saat ini ya tulisan kita perlu diperangi dulu pola desa yang bagus dari sumber itu organisasi dengan berjalannya organisasi lebih baik. Selanjutnya pembentukan pembuahan lanjutan pengelolaan pakai serang tadi Bukti Bados terus dicampurkan pengurus selama yang direncanakan makanya cuma untuk pengelolaan yang berkesinambungan yang berkelanjutan butuh tempat yang di sekretariat anak pengelolaannya artinya untuk mengalirkan pembangunan dan anggaran dan itu sebarang di tahun 2022 sudah mengatakan untuk pengembangan kata saya mengusulkan tidak ada satu pekerjaan untuk komisi selanjutnya itu bisa mengalir di posisi ini dan untuk pengembangan jawabannya akan sudah jadi dokumen ada lalu akan sudah ada yang sedang ini SKN tersebut orang untuk melanjutkan menunjukkan ada sebab pembentukan kampung KB kampung berprestasi sasaran institusi pernah terdengar revisi bahwa maaf bicara baca ini bukan berbaca yang dimakan bahwa harus sesuatu perlu sesuatu yang pada akhirnya dicungkingan kesehatan memang kampung KB ini mohon maaf atau bukan baca orang kan disebut ketiga dan wajib teman-teman yang akhirnya dipikir dengan seperti itulah keadaannya pertama duduk dengan moral APBDes dan untuk potensi desa saat ini karena kata misalkan sama tadi belum secara detail untuk pengalaman ayat masih kemudian seluruh yang kamu kabeh pertama ada kamar sepak air bersih kemudian menjadi pembangunan subur bukan dalam hal adat yang saat ini tapi diarahkan kepada menjadi studi yang berprestasi unang kalau kali Cina menjadi desa mandiri menjadi desa siaga di desa mati orang yang masyarakat ternyata dalam ayat yang orang tak kehidupan ada subur masyarakat yang orang nama ternyata itu ada subur kalau ada jika dia dan berarti diadakan salah satu menjadi sentralan desa susu Cina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nampak rokok juga yang meninggal ada sama tertata tidak disiplin lingkungan nanti itu oleh susun yang lainnya itu untuk desa untuk kampung KB untuk selanjutnya pada program dan kegiatan yang disampaikan dengan segera poin 8 program unggulan desa Tanjung Syukur contoh penanaman pisang dalam sangat sederhana disampaikan ibu pada gambar ini jadi itu sudah berlaku dan satu liter 100.000 sama aduh jangan rekam mana potong sana jadi di pulang ke diri kita satu ayam duit 100.000 sebulan di bulan berikutnya ayam duit 100.000 itu sebulan intinya caw seluruh tubuh pada desa Tanjung Syukur ayam caw itu menjadi produk di bulan sederhana ini bisa udah nyari mulai kurang di WR dan di saya di ibu naik WR tapi kita sangat sederhana tapi nominal lumayan yang mas pada juga bisa jadi atau yang di mingguan ini kurang udah inovasi kita banyaknya ide kreatif yang pasti dengan luar kurang tadi di bulan macam dan ini tergantung kepada pemikir seorang kepala desa untuk menggerakkan perdagangan. Kepala desanya kaitan dengan poin 9 penertiban dan pemanfaatan tanah Pangawangan. Sesungguhnya tadi di Kampung Projet ditekan oleh Pak Kasih Painan sok segera tertibkan tanah Pangawangan Tanjung Syukur atau Pak karena sok atuh geus saja mikir mempakai tanah Pangawangan sementara Tanjung Syukur
tahu bahwa tanah Pamong Tanjung Syukur itu adalah warisan dari Tanjung Sari. Nanti ayah kalian kalau bagelan, seperti saya kenal bagelan hanya ini ini yang jawabannya. Ini juga perlu diperdekat kepada kolon, Tanjung Syukur siapapun mungkin yang menjadi kepala desa bisnis utama dijual sekali. Ya ada sebuah sampai 4 tahun Tanjung Syukur hanya Pak karena di Pados itu ayah buat ayahnya anak-anak di kerjasama dengan pihak itu terus dianggarkan namun perang desa dengan PPS berencana melaksanakan sebelum dan Korea Wangi di berbagai negara itu kerjasama 20 tahun. Korea Wangi, oh jadi karena saya Wangi, bukan saya Wangi, bukan orang. Semua pelayanan putar, tapi kalau itu sudah menjadi pusat pembibitan Kabupaten Ciamis dan bersama dengan dinas Habitat kelima seperti itu. Untuk selanjutnya kaitan dengan pembinaan RT RW Satlimas sangat terasa sekali dan sadaya bukan dengan justru kita dicoba dengan seperti itu dibanyakan menekan lapangan sepak bola dan sarana olahraga lainnya untuk sementara ada menunjukkan karena Pak Hasan sebagai inspirasi dari syukur penyalur kemudian dari syukur datang yang lapangan tidak itu penataan hanya sebatas proposal harus dimanfaatkan menunggu waktu. Kemudian untuk pembentukan pengurus organisasi masjid di wilayah desa Tanjung Syukur satu kebanggaan Tanjung Syukur dan kalau sadayana menjadi serupa sebagai oleh kami masjid tersebut tempat pendidikan dari mulai tingkat bawah tersebut karena merupakan arahan anggaran tidak ada dulu APBD seperti tinggal di mana masih mana dan juga untuk orang yang covid ada yang jadi masih 1,5 dengan mengambilkan masjid terus kali secara umum di Pados hanya untuk memfasilitasi tenaga pengajar dan pendidikan yang ada tambahan keuangan dari desa ini biasa dan kesepakatan dari anggaran itu nanti dengan akhirnya kita ingin berjalan dengan ada itu. Kemudian untuk desa siang desa sehat ODF ya stop uang air besar sembarangan karena itu merupakan program Kabupaten Ciamis bagi pasti deklarasikan dengan desa pada kenyataannya ada dari disertai jalan malam yang merupakan kapasitas dan boga pengelolaan hanya minta untuk menguranginya memberikan pengertian ke masyarakat di atas dan tidak pengelolaan dari tapi desa Sukadana mah jongkel aja Bapak bisa tetanya kalau desa Sukadana itulah kita kondisi Tanjung Syukur karakter yang sifat itu. Yang selanjutnya adalah gapura desa Kakumpur buat ayam kalau rokok menanggung desa Pekau yang ciri desa kita batas desa kita yang bukan tinggal di mana mengelola desa dan sebagainya pada saja desa dan juga selama dasar ke selama datang ke wilayah desa Tanjung Syukur. Anu kalau kita kaitan dengan pendidikan umum SLTA dia yang bisa kita tinggali Pak Mondok tingkat SLTA sudah berjalan tingkat SLTA di mana dia yang mulai pakai sama ya ini secara umum di satu titik merupakan penataan desa dengan pengejar kami dikenali daya dan juga masa bernabi ngobrol jadi anak kesukaan SMP setelah menjadi tahu oh sampai yang perubahan yang salah mulai kemudian atau keluar di satu untuk memberikan pengajaran masih daya yang dibangun lagi untuk bangunannya kawan benar-benar menyumbangkan tenaga dari upah KPK di Pados mungkin sangat mengganggu perasaan mengganggu kehidupan pihak bukan dengan jadinya yang sebatas untuk memenuhi persyaratan mereka dengan perbatasan tentang pengelolaan masalah warga masyarakat pada khusus di Pados atau ngomong Pak Fikir Pak Mondok kurang banget juga untuk mengukur
sebelumnya mungkin kurang saya sampaikan di sini. Aduh, dan saya cita-cita saya dengan kalian yang